Teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan pada hari ini, menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, tundukkan hati dan pikiran kami di bawah kuasa-Mu. Kami siap untuk dibentuk oleh-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Halo semuanya. Senang sekali pada hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah komisi remaja ya ini ya. Komisi Remaja GKY Greenfield. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan sama-sama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah Eritina Eka Silva, biasa dipanggil Eri. Saat ini saya melayani sebagai pembina pemuda, Komisi Pemuda di GKY Villa Tangerang Indah. Ada yang tahu Villa Tangerang Indah di mana? Ada yang pernah ke sana? Oh, baik ya, mohon maaf kalau nggak tahu ya. Agak jauh memang dari mana-mana. Jadi kalau teman-teman punya waktu, mungkin nanti sama Koante, Cuan Tau Ridwan, boleh main sama-sama ke VTI kapan-kapan ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, Unhindered by Anxiety. Tidak terhalang, tidak dibatasi oleh kecemasan, kekhawatiran. Teman-teman, perenungan kita hari ini didasari dari pembacaan dari kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7. Oke, I'm sorry, my English so bad ya. Oke, mari kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Bukalah Holy Bible-mu, Holy Gadget-mu. Lalu kita akan baca bersama-sama satu ayat ini saja. Saya akan baca dalam versi TB2 ya teman-teman. Kalau teman-teman belum punya nggak apa-apa, tetap bacalah dengan lantang karena tidak ada arti yang berbeda. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Teman-teman, waktu saya masih kecil, saya sering membaca buku-buku dongeng. Saya teringat ada satu buku dongeng yang cukup horor, yaitu cerita tentang gadis bersepatu merah. Ada yang pernah baca? Cerita ini tidak sepopuler Cinderella, Sleeping Beauty dan sebagainya. Tapi saya ingat saya pernah baca bukunya. Setelah saya searching di Google ternyata banyak versinya. Jadi bisa jadi ya kalau teman-teman searching habis ini versinya beda dengan yang saya baca dulu. Singkatnya teman-teman, ada seorang gadis yang sangat suka dengan sepatu berwarna merah. Tapi entah kenapa, saya juga gak ngerti kenapa, orang-orang di sekitarnya bilang sepatu merah itu gak bagus buat dia. Sampai satu hari dia kemudian datang ke sebuah toko sepatu dan lihat sebuah sepatu merah yang indah. Dia pengen sekali punya sepatu merah tersebut, tapi orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, bahkan tukang sepatu tempat sepatu tersebut dipajang berkata bahwa jangan pakai sepatu itu, jangan beli sepatu itu. Sepatu itu tidak baik buat kamu. Tapi orang ini, si gadis ini sangat tidak mau tahu. Jadi dia tetap beli sepatu tersebut, dia pakai dan akhirnya teman-teman terjadi sesuatu yang aneh. Ketika dia pakai sepatu itu, tiba-tiba dia mulai menari.
sepatu tersebut mulai menari dan karena dia lagi pakai sepatunya, dia jadi ikut menari. Awalnya dia kaget dan langsung buru-buru melepaskan sepatu tersebut, masih bisa. Dan dia akhirnya jadi takut. Waduh, kalau gue pakai nih sepatu, gue bisa nari sendiri. Akhirnya dia gak berani pakai lagi. Sampai satu hari diadakanlah pesta dansa di kota tersebut. Dan dia mau ikut. Dia bilang, gue gak bisa, gue mau ikut pesta dansa. Tapi gue gak bisa nari. Kan gue punya sepatu yang kalau gue pakai tiba-tiba menari. Maka dia pakailah sepatu itu dan seperti yang kita duga dia bisa menari. Tapi teman-teman, lambat laun sepatu itu semakin tidak terkendali. Semakin liar. Semakin mencengkram kakinya sampai dia tidak bisa lagi melepas sepatu tersebut. Dia berusaha untuk lepas sepatu itu gak bisa. Dia terus menari dengan sepatu tersebut. Orang-orang di sekitarnya coba untuk tarik, coba untuk hentikan kakinya, gak bisa. Sepatu itu punya kuasa yang lebih besar daripada dia, lebih kuat daripada orang-orang di sekitarnya, sehingga sepatu itu gak bisa dilepas. Pada akhirnya teman-teman, terjadi sesuatu yang mengerikan. Si gadis ini gak pernah berhenti menari. Dibawa sama sepatu itu ke padang, ke gunung, ke bukit, ke dalam kota, ke desa-desa sambil menari. Akhirnya lambat laun tenaganya cewek ini habis dong. Berhari-hari nari terus, gak bisa berhenti sekalipun. Akhirnya di tengah-tengah kelelahannya udah gak sanggup lagi diseret kemana-mana nari oleh sepatu itu. Akhirnya dia pun akhirnya berusaha untuk datang ke seorang tukang kayu. Dia bilang, tolong hentikan sepatu ini. Tahu teman-teman apa yang dilakukan tukang kayu itu untuk menghentikan sepatu itu menari? Potong kakinya. Horor ya. Aduh, saya gak ngerti itu kenapa bisa jadi dongeng anak-anak teman-teman. Tapi itu sangat membekas di kepala saya. Ada sepatu yang mengendalikan kakinya dan untuk bisa berhenti harus dipotong. Teman-teman, cerita ini memang agak horor, tapi kurang lebih bisa menolong kita membayangkan apa yang sebenarnya dilakukan terhadap kita oleh kekhawatiran, oleh kecemasan. Sepatu yang liar ini menolong kita untuk membayangkan seberapa besarnya kekuasaan, kekhawatiran itu bisa mencengkram hidup seorang manusia. Itulah kekhawatiran seperti sepatu yang liar yang tidak bisa lagi dikendalikan. Di dalam kepala kita dia biasanya menari-nari, bukan? Memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kita jawab sendiri. Di perasaan kita dia membuat perasaan kita campur aduk karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita tahu jawabannya. Awalnya mungkin dosisnya kecil, muncul sekali-kali, muncul tiba-tiba tapi kemudian lewat. Tapi teman-teman ada satu masa jika kita biarkan kekhawatiran itu menguasai kita, mencengkram kita, dia akan berbalik jadi berkuasa atas hidup kita. Dia akan jadi liar, menari-nari, menghabiskan energi kita di pikiran kita, di perasaan kita sehingga kita tidak mampu untuk punya tenaga bertindak sesuatu. Apakah kamu pernah mengalaminya, teman-teman? Ada pikiran, pertanyaan yang menari-nari di kepala kamu gak bisa hentikan. Perasaan yang berkecamuk di hatimu, bikin kamu gelisah, bikin kamu takut, bikin kamu gak berdaya. Merasa, percuma lah gue lakukan segala sesuatu ini. Pernah teman-teman? Jika tarian di sepatu ini harus dihentikan dengan dipotong kaki si gadis itu, bagaimana cara kita kemudian juga menghentikan tarian di dalam pikiran dan hati kita. Tarian kekhawatiran itu, bagaimana kita menghentikannya teman-teman.
Satu-satunya cara adalah dengan kita jawab sama-sama ya. Teman-teman, apa sebenarnya awal dari kekhawatiran? Bagaimana kekhawatiran itu bisa muncul? Seorang dokter, saya juga dapat quotes ini dari buku Don't Give Up yang jadi dasar tema kita hari ini ya. Kekhawatiran itu kurang lebih perasaan rapuh yang meningkat dan perasaan pegang kendali yang menurun. Kurang lebih begini maksudnya. Ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa mengendalikan sesuatu, maka kita akan merasa rapuh pikiran kita maupun perasaan kita. Itulah kekhawatiran. Kita merasa rapuh, tidak berdaya karena kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi, teman-teman. Khawatir itu pada akhirnya ternyata bukan muncul karena masalah. Khawatir itu bukan muncul karena kita nggak punya uang, karena kita dimusuhin atau dibully teman, bukan karena keluarga kita banyak masalah, bukan karena kita udah belajar terus gagal. Khawatir itu muncul ketika kita merasa tidak berdaya. Kita tidak punya power untuk mengendalikan situasi di sekitar kita, teman-teman. Kekhawatiran itu muncul karena kita tahu situasi di luar saya, kondisi di sekitar saya lebih besar daripada kapasitas saya untuk mengendalikannya, untuk mengatasinya. Dan ini juga yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Orang-orang yang mendapatkan surat 1 Petrus ini. Mereka sedang ada dalam situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan kemungkinan besar karena situasi itu tidak bisa mereka kendalikan, maka mereka sedang khawatir luar biasa saat itu. Saat itu mereka sedang dipimpin oleh seorang raja yang gila, teman-teman. Bukan lagi jahat, tapi udah gila, psikopat. Karena dia melegalkan, bukan hanya melakukan, tapi melegalkan, bikin hukum, bikin perintah langsung. Untuk orang-orang Kristen dimusuhi, ditangkap, dianiaya. Dia menciptakan permainan yang khusus untuk menghukum orang-orang Kristen. Dia menciptakan permainan di mana orang Kristen diumpanin ke singa. Diikat di tiang, dibakar hidup-hidup. Sambil disorak-soraikan oleh orang-orang di stadion itu. Gimana gak gila ya kan? Mereka menikmati penderitaan orang-orang Kristen. Orang-orang ini pada akhirnya hidup di dalam kekhawatiran yang luar biasa. Karena mereka melihat dengan nyata apa yang terjadi di sekitar mereka. Di masa yang lalu mereka lihat dengan jelas apa yang terjadi kepada saudara mereka, teman-teman mereka, teman segereja mereka. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana mereka ditangkap, mereka dianiaya, mereka diarak keliling kota, disiksa di depan mata sambil disorak-soraikan oleh semua orang. Mereka lihat bagaimana anak-anaknya, saudara-saudara mereka ketinggalan dan mereka akhirnya hidupnya sengsara. Kalaupun ada yang berhasil sembunyi, kalaupun ada yang berhasil lari, pada akhirnya mereka gak punya pekerjaan, gak punya pendapatan, hidup susah. Betapa nyatanya penderitaan mereka saat itu. Di masa yang akan datang, mereka gak tahu apa yang bisa mereka ekspektasikan dari hidup ini. Mereka gak tahu raja itu akan berkuasa berapa tahun. Dia gak tahu raja itu akan lebih gila lagi atau enggak. Mereka gak tahu apa yang harus saya lakukan buat saya bertahan hidup. Sembunyi banyak yang ketangkep. Mau lari kemana? Waktu itu semua daerah rasanya ada di bawah pemerintahan Romawi. Apa yang harus mereka lakukan, teman-teman? Mereka hidup di dalam kekhawatiran karena mereka tidak bisa mengendalikan situasi mereka. Kekhawatiran timbul karena ketiadaan power untuk mengontrol situasi di sekitar kita. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang
di Asia Kecil dan sekitarnya. Bagaimana dengan kamu saat ini? Apakah kamu pernah melihat, mengalami secara langsung pengalaman di masa lalu yang bikin kamu khawatir saat ini? Mungkin kamu pernah dibully. Mungkin kamu pernah lihat papa mama, saudara-saudara di keluargamu gak rukun, saling benci satu sama lain. Mungkin kamu pernah berjuang sebegitu kerasnya untuk sesuatu, tapi akhirnya diketawain. Akhirnya gagal. Kamu pernah berkorban, melakukan sesuatu yang kamu suka, tetapi pada akhirnya kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu pernah mengalaminya, mungkin saat ini kamu jadi khawatir. Jangan-jangan di masa depan nanti, apa yang pernah saya alami akan terulang lagi. Mungkin saat ini kamu dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana jika di masa depan nanti saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya impikan? Bagaimana jika di masa depan nanti kondisi keluarga saya nggak membaik? Bagaimana nanti kalau saya udah kuliah, udah kerja, saya tidak bisa hidup sesuai dengan tuntutan keluarga dan orang tua? Bagaimana kalau pada akhirnya saya udah berusaha untuk improve diri saya, tapi akhirnya tetap dibully, tetap dijauhi, gak ada orang yang mau temenan sama saya? Mungkin teman-teman. Oke, thank you pendapatnya ya. Mungkin kamu bisa merasa seperti yang teman-temanmu alami juga. Teman-teman, ketika kita merasa tidak berdaya di hadapan situasi-situasi itu, kekhawatiranlah yang akan mengambil alih hidup kita. Dia akan ambil kontrol hidup kita. Membuat kita semakin tidak berdaya, semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita semakin bingung, semakin tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, kepada orang-orang yang sedang bingung, khawatir, baik yang di Asia Kecil maupun kepada kita yang hidup di zaman ini, teman-teman, nasihat Petrus sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jika tadi di awal kita dengar cerita tentang si gadis bersepatu merah, kalau dia mau berhenti, kalau dia mau tarian liarnya berhenti, dia harus potong kakinya. Petrus bilang, kamu harus potong apa yang ada di pikiranmu, di perasaanmu. Serahkan, kasih kepada Tuhanmu. Jika kamu lelah dengan tarian liar kekhawatiran di pikiran dan di hatimu, serahkan, kasih kepada Tuhanmu. Sederhana, simple. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Sama seperti kalau kita nge-gym. Di sini yang pernah nge-gym? Sungguh kamu boleh nge-gym. Nge-gym itu kalau gak salah harus 17 tahun ke atas. Saya pernah nge-gym, meskipun tidak terlihat hasilnya. Tapi teman-teman saya pernah nge-gym. Dan saya pernah coba ini nih sama PT waktu itu. Sama PT diajarin untuk angkat beban. Ada satu masa karena saya gak pernah olahraga, kelihatan kan. Saya gak pernah olahraga, saya gak kuat. Saya tiba-tiba ketika angkat beban itu, saya waduh bisa jatuh nih, mati nih gue. Akhirnya aku bilang sama PT-nya, mas tolong mas gak kuat mas. PT itu tahu saya gak kuat, dia ambil bebannya, dia taruh lagi ke penyangganya. Teman-teman, sesederhana itu jika kita mau lepas dari kekhawatiran. Tinggal bilang sama Tuhanmu, gak kuat. Apa ini di pikiran dan perasaan saya? Tuhan gak kuat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk ambil beban itu dari pikiran dan perasaanmu. Sederhana bukan? Tetapi Petrus menyadari bahwa bagi orang yang lagi khawatir, masalahnya tidak sesederhana itu, Ferguson. Masalahnya adalah kadang-kadang orang, manusia, kita
punya masalah yang lebih mengakar kuat. Kita sombong. Sehingga meskipun kita udah tahu gak kuat, udah tahu liar banget nih pikiran dan perasaan gua, kita tetap mau handle itu sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, di ayat yang ke-6 sebenarnya Petrus mengawali, di ayat yang ke-6 sebenarnya Petrus mengawali perintahnya. Mari kita buka teman-teman 1 Petrus 5 ayat 6. Baca kalimat yang pertama aja. Baca kalimat yang pertama aja. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Teman-teman, Petrus menyadari ada terlalu banyak manusia yang sombong di dunia ini. Sehingga meskipun dia gak sanggup, gak bisa mengendalikan situasi di sekitarnya, mereka tetap tidak mau serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Maka Petrus bilang, rendahkan dirimu dulu saudara-saudara. Sadarilah bahwa kamu butuh pertolongan. Kamu gak bisa handle ini sendirian. Kamu dalam kesombonganmu malah jawab, masa sih kalau gue kasih ke Tuhan masalah gue kelar? Emang kalau gue kasih kekhawatiran gue ke Tuhan, duit gue jadi ada gitu? Gue yang miskin jadi punya duit gitu? Orang tua yang lagi berantem jadi rukun gitu? Gue yang dibully tiba-tiba punya banyak teman gitu? Apakah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan serta merta bisa menyelesaikan masalah saya? Teman-teman, seorang teolog bernama John MacArthur bilang bahwa kita sering merasa kekhawatiran itu masalah yang sepele. Tetapi sebenarnya kekhawatiran itu pada akhirnya adalah masalah ketidakpercayaan. Ketika kita tetap ngotot mau tanggung beban kita sendiri, handle perkara kita sendiri, ketika kita ngotot mau selesaikan situasi sekitar kita sendiri, dan pada akhirnya di pikiran dan hati kita dipenuhi dengan tarian kekhawatiran yang liar itu, sebenarnya kita sedang ngomong kepada orang lain, kepada Tuhan kita, kamu gak layak untuk saya percaya. Kekhawatiran itu teman-teman, kalau kita biarkan dia menguasai kita, kita sedang jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Kekhawatiran rupanya bukan sekedar masalah kita gak punya power untuk mengatasi masalah kita. Tetapi kita gak percaya bahwa ada kuasa yang besar, pribadi yang layak untuk dipercaya, untuk kita menyerahkan semua masalah kekhawatiran kita. Oleh karena itu rendahkanlah dirimu terlebih dahulu. Sebelum kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengakui siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saya manusia biasa, saya nggak lebih kuat dari Tuhan. Saya tidak lebih tahu banyak dari Tuhan. Saya tidak lebih berkuasa, saya tidak punya kuasa apapun untuk mengubah segala sesuatu di dalam hidup saya. Barulah teman-teman, ketika kesadaran itu kita miliki, kerendahan hati itu kita miliki, kita bisa datang sama Tuhan, mengakui, Tuhan Engkau lebih kuat, saya butuh pertolongan. Engkau lebih tahu hidup saya mau pasrah, berserah, bergantung pada pertolongan Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Jadikanlah Tuhan atas hidupmu. Serahkan, bilang sama Tuhan apa yang jadi kekhawatiranmu. Saya khawatir masalah ini gak selesai Tuhan. Saya khawatir usaha saya sia-sia Tuhan. Saya khawatir Engkau punya rencana yang berbeda daripada rencanaku. Aku khawatir Engkau pengen pimpin saya ke jalan yang berbeda daripada yang saya inginkan.
Tuhan tolong saya untuk percaya, bahwa kuasamu lebih besar daripada kuasaku. Bahwa jalanmu lebih benar daripada jalan-jalanku. Serahkan kekhawatiran itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Teman-teman, bukankah kita punya Tuhan yang ketika dia bangkit, dia tetap punya bekas luka di tangan dan di lambungnya. Teman-teman ingat kisah tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-murid di pintu yang tertutup. Dia datang kepada Thomas yang tidak percaya. Thomas yang ragu akan kuasa Tuhan. Dia bisa bangkit. Murid-murid pun saat itu sedang ada dalam kekhawatiran yang besar. Sampai mereka takut, mereka lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Gak berani keluar rumah, gak sanggup untuk menceritakan kasih Tuhan yang sudah jadi tugas mereka. Mereka jadi lumpuh karena kekhawatiran. Tapi di tengah-tengah kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, Tuhan Yesus datang. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lihatlah tanganku. Cucukkanlah tanganmu kalau kamu gak percaya. Ketika dia lakukan itu teman-teman, dia sedang mengatakan, hanya aku satu-satunya pribadi yang sanggup untuk topang hidupmu. Untuk tanggung apapun yang tidak bisa kamu tanggung di dunia ini. Datang. Bahkan kalaupun kamu tidak percaya, ragu sama kuasaku, datang, lihatlah. Teman-teman, apapun yang kamu khawatirkan hari-hari ini, keluargamu, sekolahmu, cita-citamu, pertemananmu, kamu bisa datang kepada Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhan yang peduli kepadamu. Sampai dia rela tubuhnya penuh dengan lubang untuk menanggung bebanmu. Dia adalah Tuhan yang berkuasa jauh lebih daripada dirimu, jauh lebih besar daripada masalah-masalahmu. Makanya dia bisa bangkit dan menawarkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, barulah kita mampu untuk handle hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita baru bisa usahakan apa yang bisa kita usahakan. Dan kalaupun ada sesuatu yang berjalan di luar kuasa kita, kita akan punya damai sejahtera untuk menjalaninya. Tidak ada pikiran, perasaan yang menari-nari dengan liar lagi di dalam hidup kita. Teman-teman, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tidak lagi dikendalikan, dihalangi oleh segala kekhawatiran kita. Mari kita ambil waktu sebentar teman-teman, mari teman-teman tundukkan kepala. Saya yakin dan percaya meskipun kita datang mungkin dengan baik-baik saja, senyum, tetap menyapa teman-teman, tetap melayani, tetap bisa beribadah, pasti tetap ada satu dua hal yang sedang menari-nari di pikiran dan perasaanmu saat ini, bukan? Mari kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita bilang, Tuhan, ada kekhawatiran yang aku pikirkan. Aku khawatir tentang sekolahku. Aku khawatir tentang masa depanku. Aku khawatir tentang keluargaku. Tolong aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa pikiran perasaan yang berkecamuk, menari dengan liar di dalam hidup kami. Mencengkram kami, membuat kami tidak mampu untuk melakukan hal yang harus kami lakukan. Tuhan, kami serahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Hal-hal yang ada di luar kuasa kami, hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan,
hal-hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan, kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami untuk memilih apa yang bisa kami kerjakan dengan tenaga, dengan kemampuan yang kami miliki, dengan pertolongan Tuhan. Ataupun mana hal-hal yang harus kami relakan. Karena itu di luar dari kuasa kami. Berikan kami damai sejahtera jika ada hal-hal yang terjadi di luar kuasa, di luar kehendak kami. Biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kami yang melampaui segala akal boleh berkuasa atas hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa.